karbohidrat itu jenisnya banyak. Mhm. Ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya pendek. Nah, glukosa, serat, zat pati itu termasuk bagian-bagian dari karbohidrat. Bagaimanakah dengan kadar glukosanya dalam makanan yang katanya akan menjadi lemak dan bahkan bisa memicu kadar insulin? Silakan dokter. Nih ya, ini saya membedakan dulu secara Ya. terminologi ya, karena di kalangan masyarakat awam seringkali karbohidrat, gula, glukosa itu dicampur adukan, dibaurkan seolah-olah jadi itu sesuatu yang sama, padahal Mhm. itu merujuk pada hal yang berbeda-beda Oh, kalau di oke. dalam kedokteran dan di Baik. dalam ilmu kimia gitu ya. Jadi karbohidrat itu jenisnya banyak. Mhm. Ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya pendek. Nah, glukosa, serat, zat pati itu termasuk bagian-bagian dari karbohidrat. Nah, glukosa merupakan monosakarida, jadi cuman satu pentol ya. Kalau dibilang apa ya? Kalau susah ya menggambarkan. Kalau Mhm. melati itu dia satu kuntumnya itu, nah itulah glukosa. Tapi kalau dia bergandengan dua kuntum, jadi apa disakarida dan seterusnya. Makin banyak gandengannya, makin susah dipecah. Nah, oleh Oh. tubuh kita, eh, monosakarida ada beberapa macam gitu. Yang pada umumnya dikenal glukosa, Mhm. disebut juga dengan gula. Mhm. Padahal gula sebenarnya, gula yang di dalam dapur, Gula gula pasir, pasir. Mhm. ah, ah, itu bukan glukosa, Oh, itu itu bukan disakarida. glukosa. Itu apa? Glukosa plus ah, ada campurannya gitu, jadi Oke, tidak oke. berdiri sendiri gitu. Mhm. Jadi ada glukosa plus, saya lupa fruktosa kalau saya nggak salah. Mhm. Jadi dia namanya sukrosa kalau saya nggak salah. Mohon Mhm. dikoreksi kalau Mhm. ada yang salah. Ini ilmu kimia Ya, zaman ya, dahulu. ya, ya. Mudah-mudahan masih ingat. Hmm. Nah, eh, si glukosa yang monosakarida ini yang satu gandengannya cuma satu, apa molekulnya cuma satu, monosakarida, itu selain glukosa ada yang namanya galaktosa, ada yang namanya fruktosa, ada yang namanya ribosa, macam-macam. Aduh, ya, Jadi yang oke. dikenal doang yang glukosa. Mhm. Nah, yang dimaksud dengan eh, yang tadi di Mhm. viral itu yang mana gitu. Kalau dibilang glukosa, glukosa itu yang monosakarida ya, didapat dari tubuh kita mencerna karbohidrat, karbohidratnya dipecah-pecah. Oke. Kebayang nggak? Ya, Nah, ya. dipecah-pecah menjadi komponen yang paling kecil, yaitu glukosa, uh, galaktosa, fruktosa, itu supaya bisa diserap dalam tubuh kita. Karena tubuh kita nyerapnya itu hanya bisa yang bentuk yang paling halus gitu. Oke. Ya, kalau gede-gede gelondongan nggak bisa dia. Mhm. Jadi Mhm. harus dipecah, dipotong-potong kecil-kecil gitu supaya bisa diserap oleh tubuh. Nah, dari glukosa untuk menjadi lemak jalannya jauh banget. Jadi Oh, mesti oke. kita, karena glukosa yang kita makan pada saat kita pada saat kita selesai makan, mulai makan, selesai makan sampai beberapa jam sesudah itu, glukosa yang kita makan, jadi kita makan karbohidrat, karbohidrat itu nasi, roti, mie, Mhm. bihun, dan seterusnya, kue-kue, dan seterusnya, itu akan dipecah-pecah menjadi glukosa. Nah, pada saat diserap glukosa yang kita makan itu, kita gunakanlah untuk kita bergerak. Mhm. Mau bergerak, mau berpikir, mau tubuh menjalankan fungsi Ya, dasarnya ya, ya. seperti jantung memompa, otak berpikir, paru-paru bernapas, dan seterusnya. Nah, glukosa-glukosa ini kalau dipakai doang kan belum cukup banyak karena kita makannya kan nasi sepiring Mhm. mentung gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, itu kan menghasilkan glukosa yang banyak, sedangkan kita makainya nggak sebanyak itu. Maka glukosa-glukosa tersebut akan dijahit lagi jadi satu, dirapiin, lipat, masukin ke lemari. Kebayang Oke. nggak? Ya, 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 ya. Biar gampang Ya, ya, ngebayanginnya. ya. Jadi dijahit-jahit gitu. Nah, terus dilipat-lipat, masukin ke dalam lemari. Lemarinya adalah hati atau liver kita. Nah, setelah beberapa jam kita makan, glukosa yang tadi udah dipakai itu kan mulai habis. Mhm.
untuk kita, apalagi kalau misalnya habis makan terus kita kerja berat, Ya. berpikir berat atau beraktivitas berat, habis dibakar, maka membutuhkan yang baru. Yang tadi di dalam lemari diambil, Oke. dipotong-potong, dijadikan sumber tenaga kita. Ya. Bayang ya, Ya. kalau masih kurang juga, maka baru ngambil dari tempat lain-lainnya, misalnya gula, misalnya lemak, protein dan Mhm. sebagainya Mhm. gitu. Nah, bagaimana caranya si gula bisa jadi lemak adalah kalau yang dimakan itu banyak banget rantai-rantai molekul-molekul yang jadi monosakarida si glukosanya ini banyak banget, udah disimpan, tempat penyimpanannya juga udah penuh, maka disimpan ke dalam bentuk trigliserida. Oke. Itu prosesnya panjang gitu, Mhm. nggak Mhm. semudah minum air langsung jadi lemak. Oke.